Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Rahmawati dengan NPM 10060319125. Saya di sini akan menjelaskan tentang swamedikasi. Menurut WHO, swamedikasi merupakan proses pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang mulai dari pengenalan keluhan atau gejalanya sampai pada pemilihan dan penggunaan obat. Biasanya, gejala penyakit yang dapat dikenali sendiri oleh orang awam adalah penyakit ringan atau minor illness, seperti yang tidak mengancam jiwa, contohnya demam, nyeri, dan batuk. Obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi adalah obat-obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, termasuk obat herbal atau tradisional. Contohnya seperti obat bebas yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan tepi berwarna hitam. Contoh obatnya yaitu paracetamol. Dan satu lagi ada obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan tepi berwarna hitam dan ada tanda peringatan P1 sampai P6. Contoh obatnya adalah CTM. Berikut adalah contoh swamedikasi. Seorang ibu datang ke apotek dengan keluhan gejala flu dan bersin-bersin. Tanpa bertanya lagi ke asisten apoteker atau apoteker tentang obat yang harus ia gunakan, seorang ibu itu berniat membeli Pro-Cold Flu untuk mengobati flu dan bersin-bersinnya tersebut. Contoh swamedikasi yang kedua, seorang remaja datang ke apotek dengan keluhan sariawan. Akhirnya dia berniat untuk menghilangkan sariawannya itu dengan membeli obat kumur sariawan, contoh mereknya Enkasari Herbal. Berikut adalah pengelolaan obat swamedikasi. Yang pertama, dapatkan obat dari sumber resmi seperti apotek atau toko obat yang sudah memiliki izin. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan yang tertera pada etiket atau brosur pada kotak kemasan. Yang ketiga, simpan obat dengan baik dan harus diperhatikan agar mutu obat tetap terjamin. Yang keempat, pembuangan obat dapat dilakukan apabila obat yang digunakan telah rusak akibat penyimpanan obat yang lama atau telah kadaluarsa. Obat maupun kemasan obat yang tidak terpakai serta rusak dapat dibuang dengan cara 1. Hancurkan obat dan timbun dalam tanah. 2. Untuk sediaan cair, encerkan sediaan dan buang ke dalam saluran air. 3. Wadah berupa botol atau pot plastik terlebih dahulu lepaskan etiket obat dan tutup botol, kemudian dibuang di tempat sampah. Hal ini untuk menghindari dari penyalahgunaan bekas wadah obat. Yang keempat, tub, box, atau dus digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.